Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi tentang definisi penyakit tumbuhan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Rahmat Devi NIM 135140078. Rizky Danirawan NIM 135170063. Saya Oyana Nabila Lesmana NIM 135190001. saya Firza Maulana NIM 135190002. Saya Aksala Tarik dengan NIM 135190004. Saya Diladis Jinukayani NIM 135190006. Saya Bagas Cahyono dengan NIM 135190008. Saya Retma Widyasari NIM 135190011. Saya Asna Muna dengan NIM 135190012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang apa itu penyakit tumbuhan pada tumbuhan. Jadi penyakit pada tanaman merupakan suatu gangguan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap tanaman tersebut. Penyakit pada tumbuhan dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang biologi maupun sudut pandang ekonomi yang nanti akan dijelaskan secara rinci pada slide berikutnya. Kerusakan yang terjadi akibat adanya penyakit dapat mengurangi kualitas dan kuantitas dari produk pertanian atau tumbuhan yang terkena penyakit tersebut. Penyakit pada tanaman adalah kondisi di mana sel dan jaringan tanaman tidak berfungsi secara normal atau sudah rusak itu tadi, yang dapat ditimbulkan karena gangguan secara terus-menerus oleh agen biotik maupun abiotik. Agen biotik ialah agen yang merupakan makhluk-makhluk hidup yang ada di ekosistem seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Sedangkan agen abiotik ialah komponen-komponen yang tidak hidup seperti matahari, cahaya matahari, atau pH dari tanah. Menurut Semangun, penyakit pada tumbuhan dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang biologi dan yang kedua sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang biologi, penyakit pada tumbuhan dapat didefinisikan sebagai penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan secara fisiologis. Sedangkan dari sudut ekonomi, penyakit merupakan ketidakmampuan tumbuhan untuk memberikan hasil yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya pada bunga tulip yang mahkotanya menjadi belang-belang karena virus. Bunga tulip yang seperti ini justru harganya lebih mahal. Maka dalam hal ini bunga tulip tidak dapat dikatakan sakit. Contoh dampak penyakit terhadap kurangnya hasil tanaman. Yang pertama, penyusutan hasil panen padi akibat terserang penyakit tungro yang disebabkan oleh Rage tungrovirus. Yang kedua, tanaman pisang tidak jadi berbuah akibat penyakit layu. Yang ketiga, banyaknya umbi kentang yang terbuang karena bentuknya yang tidak bagus akibat penyakit kudis yang disebabkan oleh virus. Penyakit pada tumbuhan. Penyakit merupakan suatu proses yang disebabkan oleh penyebab-penyebabnya yang bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga bagian-bagian tertentu atau keseluruhan tubuh tumbuhan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penyakit pada tumbuhan hanya terjadi pada suatu tempat jika terdapat 3 faktor, yaitu tumbuhan atau inang yang rentang, patogen yang virulen, dan lingkungan yang sesuai. Jadi ketiga faktor tersebut saling berinteraksi untuk menimbulkan suatu penyakit pada tumbuhan. Interaksi ini sering digambarkan sebagai segitiga penyakit. Dari segitiga penyakit dapat berubah menjadi 5 penyakit.
karena dalam hal ini ada 4 faktor yang berperan untuk munculnya suatu penyakit pada tumbuhan, yaitu manusia. Pada tanah pembudidayaan, manusia sebagai salah satu faktor yang berperan munculnya penyakit. Manusia berusaha mempengaruhi ketiga faktor agar terjadi interaksi yang menguntungkan baginya. Contoh kasus pada tanaman gaharu, akibat sayatan yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan infeksi jamur pada batang pohon gaharu yang menyebabkan tumbuhan mengeluarkan getah. Getah tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan industri minyak wangi. Klasifikasi penyakit tumbuhan. Secara umum, penyakit tumbuhan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai satu, penyakit tumbuhan yang bersifat infeksi atau parasit. Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur, prokariota, virus, dan viroid. Yang kedua, penyakit non-infektif atau abiotik atau fisiopat. Contohnya, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2, kekurangan atau kelebihan kelembapan tanah. Yang ketiga, kekurangan atau kelebihan cahaya. Selanjutnya ada gejala penyakit pada tumbuhan. Yang pertama ada gejala nekrosis, yaitu keadaan yang menunjukkan adanya kematian jaringan akibat aktivitas fisiologis dan patogen. Contoh gejalanya ada yellowing, wilting, dan spot. Yang kedua, ada gejala hipoplasia, yaitu terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan. Contoh gejalanya ada dwarf, albikasi, etiolasi, dan roset. Terus yang ketiga ada gejala hiperplasia, terjadi karena pertumbuhan tanaman lebih cepat dari biasanya. Contoh gejalanya, yang pertama ada witch's room, cecidia, dan vexation. Yang keempat, gejala hipotropi, yaitu pertumbuhan sel yang luar biasa. Contoh gejalanya ada gigantisme, hiperkroma, dan metaplasia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Penyebab penyakit faktor lingkungan itu ada 5, yaitu faktor suhu. Faktor suhu terdiri atas 2, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Yang kedua itu ada pengaruh kelembaban, ada 2, yaitu kelembaban tanah rendah dan kelembaban tanah tinggi. Yang ketiga itu kurangnya oksigen, keempatnya cahaya, dan kelima itu polutan udara. Kemudian ada penyebab faktor yang dapat menular. Ada 3, yaitu sifat genetik pohon, yang kedua keganasan patogen, yang ketiga itu keadaan lingkungan. Jadi kesimpulannya, penyakit pada tumbuhan adalah kondisi di mana sel dalam jaringan tanaman tidak berfungsi secara normal yang ditimbulkan karena gangguan secara terus-menerus atau berulang-ulang oleh agen-agen patogenik atau biotik atau faktor lingkungan abiotik dan akan menghasilkan perkembangan atau gejala. Nah, yang kedua itu adalah gejala atau simptom. Adalah perubahan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari adanya penyebab penyakit. Nah, yang ketiga, tanda penyakit pada tanaman atau tumbuhan adalah struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tumbuhan tanaman atau bagian tanaman yang terinfeksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai definisi penyakit tumbuhan. Kalau ada salah kata, mohon dimaaf. Untuk jawab tanyanya ada di kolom komentar